Halo, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Love and Monster yang rilis pada tahun 2020. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Diceritakan sebuah asteroid bernama Agatha 616 akan menghantam bumi, dan karena hal itu para manusia pun bersatu untuk menghancurkan asteroid itu. Tapi setelah manusia menghancurkannya, ternyata serpihan kimia dari asteroid itu jatuh ke bumi yang menyebabkan banyak sekali hewan-hewan bermutasi menjadi lebih besar dan lebih ganas dari binatang pada umumnya. Dan karena hal itu, manusia harus bersembunyi di dalam bunker atau ruang bawah tanah dan sebagainya. Lalu kita diperkenalkan dengan tokoh utama yang bernama Jul, yang mana dia dan koloninya tinggal di dalam sebuah bunker. Mereka hidup damai seperti keluarga, menjalani kehidupan seperti biasanya. Hal itu mengingat banyak hewan yang telah bermutasi di luar sana yang membahayakan kehidupan mereka. Lalu tiba-tiba saja bunker mereka dibobol oleh seekor monster. Jul dan koloninya pun langsung mode siap tempur. Tapi saat Jul akan membantu, dia tidak boleh ikut oleh kelompoknya karena Jul ini dikenal sebagai orang yang sangat penakut. Dan karena hal itu dia harus tetap tinggal. Dan ketika Jul melihat salah satu temannya dimakan oleh monster di sana, Jul pun memberanikan diri untuk menyusul teman-temannya. Di luar dia pun langsung berhadapan dengan monster itu. Di sana Jul pun hanya terdiam melihat monster yang ada di depannya. Lalu dua temannya muncul yang langsung membunuh monster tersebut. Dan inilah dia Monster and Love. Cerita beralih di 7 tahun yang lalu, terlihat Jul dan pacarnya yang bernama Amy sedang bermadu kasih di dalam sebuah mobil. Saat mereka akan bermadu kasih itulah terlihat monster yang menyerang kota mereka. Kembali ke masa kini, Jul terlihat mencoba menghubungi Amy dengan saluran radio. Di sana Jul menceritakan mengenai bunkernya yang dibobol oleh seekor monster. Lalu tiba-tiba saja radionya pun mati. Koloni Jul rapat mengenai bunker mereka yang dibobol tadi. Tiba-tiba saja Jul bertanya mengenai koloni Amy. Salah satu temannya menjawab kalau koloni Amy terletak 85 mil ke arah barat dan akan membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk sampai ke sana. Jul pun berniat menyusul Amy. Teman-teman Jul pun melarangnya mengingat di luar banyak sekali hewan-hewan yang berkeliaran. Karena tekad Jul sudah bulat, dia pun akan pergi menemui Amy. Jul lalu berkemas dan berpamitan dengan koloninya dan keluar dari bunker tersebut. Di awal perjalanan Jul bertemu dengan telur monster. Karena sadar akan adanya bahaya, dia lalu masuk ke sebuah rumah untuk bersembunyi. Dan ketika sampai di sana, Jul malah bertemu dengan monster katak. Dan lagi-lagi Jul hanya terdiam saat monster itu akan memakan Jul. Beruntung dia diselamatkan oleh seekor anjing. Melihat kesempatan kabur, Jul pun berlari, tapi sayang dirinya malah diserang oleh monster katak itu. Anjing itu pun mencoba membantu Jul, dan saat lidah monster itu terlepas, mereka pun lari masuk ke dalam sebuah bis untuk bersembunyi. Di dalam bus Jul mengetahui kalau nama si anjing adalah si Boy. Ternyata dahulu Boy mempunyai majikan seorang gadis, tapi majikan Boy telah pergi meninggalkan Boy, dan hanya dress merah milik gadis tersebut yang sangat Boy sukai. Pagi harinya saat Jul akan melanjutkan perjalanan, Boy malah ingin ikut dengan Jul. Dan karena Jul pun sendirian, dia memperbolehkan Boy untuk menemaninya. Dan lagi-lagi Boy membawa dress merah peninggalan majikannya tersebut. Dan mereka pun mulai melanjutkan perjalanan. Perlahan mereka pun mulai akrab. Sampai di tengah perjalanan, Jul akan memakan sebuah buah ceri. Tapi Boy melarangnya seakan Boy mengetahui efek dari buah tersebut.
Di tengah perjalanan saat Jul melihat buku-bukunya, tiba-tiba dia terperosok masuk ke dalam sebuah lubang. Dan setelah diperhatikan, ternyata lubang itu adalah sarang dari cacing-cacing pemakan daging. Tak lama berselang, muncullah satu cacing karnivora yang akan memakan Jul. Dan saat Jul akan dimakan oleh cacing di sana, tiba-tiba muncul dua orang pengembara. Mereka pun mengulurkan tali, lalu menarik Jul keluar dari lubang tersebut, dan Jul pun selamat. Mereka berdua adalah Clyde dan Minnow, dan mereka pun lalu melanjutkan perjalanan bersama. Di atas bukit, Minnow mengajari Jul cara untuk memanah, di mana Minnow mengatakan kalau Jul harus berpikir seperti jarum menembus air. Dan ternyata hal itu berhasil membuat Jul mengenai sasarannya. Dan sayangnya mereka harus melanjutkan perjalanan karena mereka diikuti oleh monster katak yang tadi mengikuti bau dari badan Jul. Di tengah perjalanan, Clyde dan Minnow mengatakan kalau mereka berencana untuk pergi ke utara untuk pergi ke sebuah gunung. Karena di sana terdapat koloni besar, ditambah lagi gunung adalah tempat yang paling aman untuk saat ini. Saat mereka sedang mengobrol itu, Clyde menyuruh Jul untuk berhenti dan melepas bajunya karena di belakang Jul ada monster seafood yang akan membawa aroma dari Jul menjauh, sehingga mereka tidak usah khawatir tentang monster katak tadi. Di malam hari saat sedang istirahat, mereka mengobrol yang mana ternyata Jul berasal dari Firefeet, yang mana itu adalah titik pertama monster-monster itu muncul. Dan tiba-tiba saja Clyde mematikan api unggun mereka, dan mereka harus melanjutkan perjalanan pada saat itu juga, karena api unggun akan mengundang monster muncul. Saat di perjalanan, Jul terus berlatih memanah dan membuat keahlian memanahnya meningkat. Dan Clyde memberinya beberapa peraturan dan juga memberitahu tentang sebuah tanaman yang dapat menyembuhkan berbagai racun. Dan tibalah saat mereka harus berpisah. Hal itu membuat Minnow sedih, lalu Jul memberi Minnow sebuah lipstik yang ada di bus tadi, dan hal itu membuat Minnow sedikit tersenyum. Saat mereka benar-benar akan berpisah, Clyde memberi Jul sebuah granat, yang mana Jul harus menghitung sampai 5 baru Jul melempar granat tersebut. Dan mereka pun akhirnya mengambil jalan masing-masing. Saat di sebuah hutan, Boy merasakan hal yang aneh di tempat itu, seakan menandakan kalau ada bahaya yang mendekat. Saat Boy bersembunyi itulah muncul monster kelabang dari bawah Jul. Jul pun mengeluarkan senjatanya bersiap untuk memanah, dan tiba-tiba monster itu menyerang Jul dari belakang dan dia pun terkapar. Jul lalu melihat anjingnya akan dimakan. Jul pun bangkit lalu menyerang monster tersebut. Dengan panah yang dia punya, dia pun dapat mengalahkan monster tersebut dan berhasil menyelamatkan anjingnya. Di malam hari saat Jul sedang berteduh, Jul mendengar sebuah suara. Setelah diteliti, ternyata itu adalah Mavis, sebuah robot canggih yang dapat berbicara. Di sana Jul mengobrol sedikit tentang dirinya dan mengapa dia berpisah dengan koloninya. Singkat cerita, saat Jul bercerita mengenai radionya yang mati, Mavis bersedia memberikan sisa energinya untuk menghidupkan radio Jul. Jul pun lalu menghubungi Amy, yang mana Amy senang karena Jul sampai sejauh ini. Dan Jul sedikit lagi sampai di tempat Amy. Lalu radio pun mati karena daya Mavis sudah hampir habis. Mavis lalu berkata kalau dia ingin melihat keadaan luar karena dia sudah lama sekali berada di dalam ruangan. Saat mereka di luar, Mavis melihatkan foto-foto dari ibu Jul yang telah lama meninggal. Hal itu membuat Jul sedih dan memeluk Mavis. Tak selang beberapa lama, Mavis pun mati karena dia kehabisan daya. Pagi harinya saat Jul melanjutkan perjalanan, dia melihat sebuah lubang besar. Dan saat Jul sedang mengejar Boy, dari belakang muncul ratu cacing karnivora yang menghampiri dirinya. Jul lalu melempar sesuatu untuk mengalihkan ratu tersebut. Saat ratu itu teralihkan, Jul pun lari sekuat tenaga menghindari ratu cacing tanah tersebut. Jul pun dikejar oleh monster tersebut sampai di tepian sungai. Jul pun terjatuh.
dan dia pun bersembunyi bersama dengan Boy. Saat mereka sedang bersembunyi, monster itu menampakkan dirinya tepat di samping Jul. Saat monster itu pergi, Boy melihat gaun merah kesayangannya jatuh ke sungai, dan saat Boy akan mengambil itulah, monster itu muncul kembali dan Jul bergegas meraih ransanya mengeluarkan granat yang diberikan Clyde tadi. Jul melemparkan granat tersebut, granat itu meledak tepat di mulut monster tersebut, dan Jul pun berhasil membunuh monster itu. Saat kembali ke tepian, dia melihat ada beberapa lintah yang menempel di tubuhnya. Jul lalu melepas lintah-lintah itu, lalu memarahi Boy karena mementingkan gaunnya sehingga membuat mereka hampir dimakan monster tadi. Lalu Boy pun pergi meninggalkan Jul sendiri. Saat Jul akan melanjutkan perjalanan, dia merasa sedikit pusing akibat lintah tadi yang ternyata terdapat racun di lintah tersebut. Dan saat Jul akan pingsan, dia lalu memakan tanaman pakis, obat dari racunnya. Saat pandangan Jul sudah mulai buram, dia melihat seseorang yang menghampiri dirinya. Ternyata itu adalah Amy. Dan setelah itu Jul pun pingsan. Saat Jul tersadar, Amy memberitahu kalau Jul tadi mengalami halusinasi berat dan yang tadi dia cium adalah Pete, teman satu koloni dengan Amy. Amy lalu memberitahu kalau ada kapten kapal pesiar yang akan membawa dia dan koloninya keluar dari tempat ini. Dan saat Jul keluar, dia lalu bertemu dengan sang kapten dan dua rekannya. Dia adalah Dana dan Draco, dan kapten bernama Brooke Wilkinson. Brooke lalu memberi Jul beberapa perintah, tapi Jul lalu meminta izin untuk mengobrol dengan Amy terlebih dahulu. Saat mengobrol, Jul menanyakan tentang perasaan Amy tentang dirinya. Dan tanpa diduga, ternyata Amy telah melupakan Jul, dan hal itu membuat Jul patah hati dan sedikit kecewa. Di ruang komunikasi, Jul mencoba menghubungi teman-temannya, tapi sayang tidak ada jawaban. Jul lalu dibawakan secangkir bir dan beberapa cemilan. Dan saat Jul melihat peta yang diberikan untuknya, dia melihat tulisan beberapa temannya yang kebanyakan mengharapkan Jul segera kembali. Dan seketika itu Jul merasa senang. Lalu terdengar suara dari radio yang mana Jul terhubung oleh koloninya, yang mana mereka seperti senang mendengar cerita dari Jul, mulai dari Jul bertemu dengan Ratu Cacing Raksasa, bertemu dengan Mavis, dan bertemu dengan Boy. Koloni Jul pun bertanya tentang Amy. Jul menjawab kalau mereka baik-baik saja. Jul lalu bertanya tentang keadaan mereka. Koloni Jul menjawab kalau mereka baik-baik saja, tapi banyak lubang di mana-mana karena bunker mereka telah dibobol lagi. Mendengar hal itu, Jul pun khawatir dan tiba-tiba saja radio pun mati. Jul lalu melihat cemilan yang diberikannya tadi, yang ternyata itu adalah beri beracun. Jul pun mempunyai firasat buruk dengan sang kapten dan dia lalu segera menghampiri Amy. Di luar dia mendapati kalau Amy dan koloni telah mabuk akibat bir dan buah ceri pemberian dari Brooke. Jul pun memberitahu kalau kapten dan teman-temannya mempunyai niat buruk dengan Amy dan koloninya. Dan tiba-tiba saja dari belakang Jul mendapat bogeman dari Dana dan Jul pun pingsan. Saat sadar dia mendapati kalau dia, Amy dan koloni telah terikat. Lalu kapten memerintahkan Dana untuk menghancurkan menara radio sehingga mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Lalu Brooke memberitahu kalau kedatangannya ke sini tidak untuk menyelamatkan koloni Amy. Mereka hanya menginginkan persediaan makanan dan obat-obatan dari koloni Amy. Dengan kata lain, Brooke dan teman-temannya adalah pencuri. Ditambah lagi mereka harus memberi makan hewan peliharaannya yang menarik kapal pesiar di sana. Yang karena hal itu kapten berencana menjadikan Amy dan koloninya sebagai makanan dari peliharaannya tersebut. Lalu terlihat sang kapten menekan sebuah detonator. Tiba-tiba dari dalam laut muncullah seekor monster kepiting raksasa yang kelaparan. Itu adalah peliharaan Brooke. Amy pun melepaskan ikatan yang ada di tangannya, dan dia melepaskan ikatan Jul juga. Dengan bersenjatakan tameng besi, dia mencoba melawan Draco, dan saat bertabrakan, mereka pun pingsan.
Jul lalu melihat tombak dan menggunakan itu untuk melawan monster kepiting tersebut. Hal itu pun dapat membuat monster kepiting itu terkapar. Amy lalu bangun dan mulai menyerang Dana. Di sisi lain, monster kepiting itu bangkit kembali dan mulai menyerang koloni Amy. Terlihat Amy yang mulai kesulitan saat bertarung dengan Dana. Jul pun sadar dari pingsannya dan mendapati kalau monster itu menghampirinya. Lalu dari dalam muncul Boy yang membantu Jul bertarung melawan monster kepiting tersebut. Brook pun memerintahkan Dana untuk menembak Boy. Amy lalu memukul Dana yang membuat tembakannya meleset mengenai monster kepiting di sana. Amy pun terus menyerang Dana sampai membuat senjatanya terlepas. Brook yang melihat hal itu lalu turun tangan, dengan mudah dia dapat mengalahkan Amy. Jul lalu melihat Amy pingsan lalu memerintahkan Boy untuk menyadarkan Amy di sana. Sedangkan dia harus kembali berhadapan dengan monster kepiting tersebut. Di sisi lain terlihat Brook dan dua temannya pergi menuju kapal mereka. Amy pun terlihat sadar dari pingsannya. Saat Jul kesulitan, Amy datang membawakan senjata Dana tadi dan memberikannya kepada Jul. Saat Jul akan menembakkan senjata itu, dia melihat monster kepiting itu kesakitan oleh aliran listrik yang dibuat oleh Brook. Karena tak tega, Jul malah menembak rantai yang terhubung ke monster itu yang membuat monster itu terbebas. Dan monster itu melepaskan Jul dan seperti berterima kasih dengan Jul. Lalu monster itu kembali ke laut dan berbaring menyerang Brook dan teman-temannya. Mereka pun akhirnya mati oleh monster kepiting tersebut. Di dalam gua, koloni Amy berterima kasih dengan Jul dan lalu Jul berpamitan dengan Amy karena dia akan kembali ke koloninya. Jul lalu memberikan buku sketsa sebagai pengingat dari dirinya. Singkat cerita, Jul kembali ke perjalanan sebelumnya dan sampai di bunker tempat tinggal koloninya dan mendapati pintu bunkernya telah rusak. Saat mengecek ke dalam, dia melihat teman-temannya baik-baik saja dan teman-temannya pun senang melihat Jul kembali. Scene selanjutnya terlihat Jul menceritakan pengalamannya di radio dan memberitahu ke semua untuk pergi ke sebuah gunung yang Clyde dan Minnow tuju sebelumnya. Dan film pun tamat. Oke, dan itulah tadi alur cerita film Love and Monster yang rilis pada tahun 2020. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!